mari kita dengar. Yang pertama adalah dari Ibu Profesor Nila Juwita Farid Anfasa Muluk. Dia spesialis mata, konsulen, punya rumah sakit ya, dan juga guru besar di UI dan Menteri Kesehatan. Ya, hampir 2 kali sebetulnya Bu Nila ini jadi menteri, satu hampir jadi menteri, satu jadi menteri sebenarnya, dan jadi duta besar utusan khusus presiden setingkat duta besar untuk urusan Millennium Development Goals (MDGs). Dan saya kira karya Bu Nila yang tidak kalah spektakulernya adalah membuat bagaimana puskesmas-puskesmas lebih hidup dengan Indonesia Sehat yang dimulai beliau pada waktu beliau jadi duta besar utusan khusus untuk MDGs dengan LSM yang beliau bentuk, saya ikut di dalamnya, dan kemudian beliau kembangkan di Kementerian Kesehatan, dan sekarang beliau sudah selesai, LSM ini sedang membantu Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan mutu dari 100 puskesmas dengan menurunkan 500 anak-anak muda yang luar biasa. Jadi itulah seorang Profesor Nila Muluk yang juga tidak banyak, saya hitung-hitung nggak sampai habis satu tangan, jari satu tangan Prof. Nila, yang dimana suami istri menjadi Menteri Kesehatan, portofolio yang sama untuk istri dan untuk suaminya. Nah, Bu Nila adalah salah satu pengecualian sedikit di dunia itu. Prof. Nila, kami persilakan. Terima kasih Pak Fasli. Ini saya bisa share screen atau kita silakan, bicara saja? Silakan. Saya coba aja share screen ya. Yang saya santai aja Bu Nila. Iya, yang saya hormati sudah kelihatan ya? Ya. Belum? Sudah kelihatan? Sudah. Sudah kelihatan. Baik, makasih. Yang saya hormati Pak Profesor Fasli Jalal dan Pak Burmalis, maaf kalau salah sebut saya, dan tentu Ibu Gubernur sebagai tim penggerak PKK, dan Valerina Daniel sebagai dalam hal ini pemandu acara, dan tentu padusi-padusi Minang yang lainnya. Barangkali saya tidak menangkap betul pada waktu diminta oleh Prof. Fasli, tetapi Prof. Fasli mengatakan saya perlu berbicara tentang kesehatan. Nah, kita perempuan, padusi Minang dulu, sekarang, dan masa yang akan datang, menurut saya sama saja. Kita perempuan punya rahim, kita perempuan mengandung, kita perempuan melahirkan. Tentu kita harus melahirkan SDM yang berkualitas, mengubah kualitas kehidupan keluarga. Barangkali pada saat ini saya pantas untuk mengucapkan rasa syukur saya kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya telah dilahirkan dari kedua orang tua saya. Pertama memang kepada ibu saya yang adalah seorang yang tadi dikatakan beliau begitu beraninya juga pergi dari Padang Panjang, padahal ada sekolah diniyah ya di sana, namun beliau merantau ke Jakarta dan akhirnya menemukan, setelah tentu menjadi seorang perawat, menemukan ayah saya sebagai seorang dokter. Saya berterima kasih, ibu saya adalah seorang ibu yang betul-betul mendidik anaknya menjadi ibu rumah tangga, melepaskan pekerjaannya. Dan idola saya tentu kepada ayah saya sebagai seorang dokter. Dan memang betul, ternyata kita memerlukan otak yang maksimal. Ini sebenarnya bidangnya Pak Fasli ini. Otak kita ini terdiri dari saraf yang begitu banyaknya yang harusnya dikembangkan. Dan penting 1000 hari kehidupan, tadi Pak Fasli mengatakan, saya pernah menjadi utusan khusus Millennium Development Goals, MDGs. Ini betul-betul sebenarnya 1000 hari kehidupan, 270 hari di dalam kandungan, 730 hari sampai usia 2 tahun, itu adalah masa yang sangat krusial. Jadi kita kalau kita bisa mendidik dari janin sampai usia 2 tahun, tidak kekurangan gizi dan tentunya memberikan stimulasi, kasih sayang, anak yang diinginkan, dan akhirnya anak ini tentu akan menjadi anak yang pandai dengan otak tadi yang berkembang, dan harapan kami sampai usia lanjut anak ini tidak menjadikan masalah. Mungkin saya ambil hanya satu topik stunting, karena pada waktu di Kementerian Kesehatan, kami mendapatkan angka 37,2%. Artinya dari 10 anak Indonesia, 4 anak Indonesia ini tidak bisa berkembang, selain pendek,
juga otaknya pendek. Maksudnya otaknya tidak berkembang menjadi pandai, tidak mempunyai IQ yang betul. Dan akhirnya kami bekerja keras, tadi dikatakan oleh Pak Fasli, saya setuju sekali bahwa puskesmas sebagai ujung tombak untuk bagaimana memelihara masyarakat, dan akhirnya 27,7% pada akhir pimpinan saya turun stunting ini. Mudah-mudahan dengan COVID ini kita tetap bisa bertahan, tapi saya khawatir karena angka kemiskinan ini meningkat. Memang stunting tidak sendiri. Stunting mempunyai tentunya kurang asupan gizi, kita tahu juga penyebabnya juga bukan hanya kesehatan. Namun dampak dari stunting ini luar biasa. Kita dapat mudah sakit, kita tidak pandai, kita nantinya di pada usia lanjut tadi yang saya katakan kita harapkan sampai usia lanjut ini kita sehat, ternyata kita akan mendapatkan penyakit-penyakit tidak menular. Non-communicable diseases ini seperti kencing manis, jantung, hipertensi yang terbukti saat ini ternyata memang tinggi. Nah, jadi artinya akan terjadilah kerugian ekonomi. Kita lihat sebenarnya sederhana. Ini yang saya banggakan kepada Ibu Minang. Orang Minang ini betul-betul tentu pertama pola makannya sangat diperhatikan. Tapi ya jangan terendang terus-menerus anaknya yang dikasih gitu. Tentu makanan yang sehat. Ibu, saya yakin betul Ibu Minang ini selalu memperhatikan makanan anaknya. Termasuk tadi ibu saya. Ibu saya itu betul-betul saya rasa malah manja sekali kami. Tiap hari ditanyakan mau makan apa. Tapi cukup artinya proteinnya ada, sayurnya ada. Dan kemudian tadi pola asuh. Dan tentu di sini lingkungan ini penting. Nanti kita lihat. Tapi yang penting adalah tentu memantau pertumbuhan balita di posyandu. Ini juga tugasnya Prof. Fasli ini sebenarnya bidangnya. Jadi stunting itu penting sekali buat negara kita. Kita perlu memberikan ASI eksklusif. Dan kali ini yang selalu kita gembar-gemborkan, berikan makanan pendamping yang betul. Namun saya lebih cenderung kita memperhatikan remaja. Remaja kita start dengan sebaik-baiknya untuk dia merencanakan keluarga. Pada waktu era Pak Fasli di BKKBN ada yang disebut generasi berencana. Saya sangat mendukung. Itu perlu sekali karena waktu mereka menikah, mereka harus merencanakan keluarga dengan sebaik-baiknya, mengerti tentang gizi dan tentu bagaimana menstimulasi anak-anaknya. Di luar itu tentu kita perlu air bersih, kita perlu jambanisasi, imunisasi. Nah, kita lihat sekarang dengan COVID-19, ribut kita dengan vaksin, imunisasi anak-anak insya Allah jangan sampai terlantar dalam hal ini. Dan kemudian tentu kita harus mengetahui kesehatan reproduksi. Ini penting sekali. Dan kita sudah beruntung ada jaminan kesehatan nasional. Walaupun selalu dimarah-marahin BPJS, tapi menurut saya ini bagus sekali. Karena 96,4 juta jiwa iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Kemudian kami mencoba melakukan pendekatan keluarga, Indonesia Sehat dan pendekatan keluarga. Dan jadi betul remaja, ibu hamil, ASI jangan lupa dalam hal ini. Dan satu lagi mungkin ini ada Ibu Tim Penggerak PKK, Bu Gubernur, saya kira memang pelibatan pimpinan daerah itu penting sekali. Kita sudah otonomi daerah. Ada namanya standar pelayanan minimal yang harus diberikan kepada masyarakat. Dan kemudian kita tentu tidak hanya Kementerian Kesehatan, kita perlu kementerian-kementerian yang lain. Saya masih pakai teori Bloom, Pak Fasli. Saya sangat suka dengan teori ini karena menurut saya pelayanan kesehatan hanya membackup 20-30% kalau perilakunya manusia ini baik dalam arti bagaimana sosio budaya. Nanti barangkali Profesor Nitya nanti akan membicarakannya dan saya kira ini penting. Ini yang sulit, mengubah perilaku manusia atau masyarakat. Kita terbukti di era COVID ini luar biasa. Bagaimana kita memberi pengertian kepada masyarakat bahwa jangan menularkan penyakit, jangan merugikan orang lain. Nah, juga akhirnya perilaku itu mengganggu lingkungan.
Jadi tadi Bu Farerina barangkali sebagai duta lingkungan kita bisa lihat luar biasa lingkungan kita yang tidak baik. Begitu sungai menjadi tempat sampah luar biasa. Ini akan mengganggu kesehatan. Saya kira memang kesehatan itu tidak bisa berdiri sendiri kalau kita tidak di hulunya melakukan suatu pekerjaan. Jadi satu lagi mungkin saya tekankan, selain tadi kita beri ASI, kita juga memberikan stimulasi kepada anak-anak kita, artinya kasih sayang dalam hal ini. Saya yakin kalau kita beri ASI, kita akan mengelus bayi kita, bukan dipukul-pukul bayi kita. Tapi kalau pakai botol susu, mungkin kita sambil main HP, kasih susu anaknya. Jadi tidak ada stimulasi. Jadi pendekatan keluarga ini penting sekali. Dan satu yang saya gembira ini ada kalimat Pak Fasli ke saya, mungkin Pak Fasli masih ingat, germas yang kami gerakkan di Kementerian Kesehatan untuk semua mau hidup sehat, ternyata sekarang mendunia gara-gara COVID. Semuanya mau hidup sehat, semuanya mau cuci tangan sekarang, semuanya mau tentunya memakai masker, menjaga jarak, dan sebagainya. Ini adalah germas yang kami gaungkan, tetapi memang baru sampai di atas, artinya baru di lintasan gubernur, tapi belum masuk ke dalam masyarakat. Bagaimana kita mau berperilaku hidup sehat, berolahraga, cek kesehatan secara berkala, dan makanan-makanan yang sehat. Saya kira ini juga kami keluarkan, isi piringku, Pak Fasli mungkin masih ingat, tugas kita menurunkan stunting, sebenarnya ujungnya adalah mengubah perilaku kita. Bagaimana kita mengisi piring kita, mengisi isi piring kepada anak-anak, sehingga anak-anak menjadi yang sehat. Dan tentu olahraga minimal 30 menit setiap hari, mungkin 5 kali dalam seminggu. Ini juga mengubah bagaimana ketaatan kita mau melakukan hidup sehat ini luar biasa sulitnya dari tentunya diri kita sendiri. Ini yang barangkali dan tentu orang lain. Saya kira demikian Pak Fasli. Mari kita mulai dari diri kita sendiri dan salam sehat. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Nila. Pas 10 menit, luar biasa dari hulu ke hilir, dan betapa ibu-ibu Minang sudah dari awal sebelum konsep ini lahir sudah lebih sadar ya Bu Nila ya. Iya. Sehingga Bu Nila dengan generasinya yang berikutnya, jadi dari nenek ke Ibu Nila dan kemudian ke anak dan cucu itu bisa tetap terjaga. Terima kasih Bu Nila.